Oke, kita masuk ke energi. Apa sih itu energi? Tanpa kita sadarin, tubuh kita itu juga memerlukan energi loh untuk melakukan aktivitas. Contohnya, kalau misalnya kita nggak makan, tubuh kita tuh ngerasa lemes, sakit, ataupun meriang atau apapun itu. Jadi kita harus perlu makanan yang harus masuk ke tubuh kita agar dikelola sama tubuh kita dan menjadi energi untuk kita dapat melakukan aktivitas. Nah, banyak banget jenis-jenis energi di dunia ini maupun di sekitar kita. Contohnya energi kinetik, panas, potensial. Terus abis itu energi itu sebagai bahan bakunya. Jadi contohnya gini, kalau misalnya kita melakukan pekerjaan dari dari rumah ke UPJ itu kan kita butuh motor, misalkan kendaraan kita pakai ada motor. Nah motor itu butuh bahan bakar untuk kita menyampai ke sana, nggak mungkin kita cuma bawa motornya doang. Nah sama seperti energi, kayak contohnya di energi dalam tubuh kita juga butuh makanan atau asupan agar kita kuat dan kita punya energi untuk kita melakukan aktivitas gitu. Apa jenis energi yang paling banyak kalian konsumsi? Jenis energi yang paling banyak dikonsumsi ada energi listrik, seperti komputer, AC, dan kulkas. Lalu ada energi cahaya, seperti lampu, lilin, dan senter, yang digunakan sehari-hari. Kemudian ada juga energi termal, yaitu seperti sinar matahari, api, kompor, dan lain-lain yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi apakah saya sudah melakukan penghematan energi dan apa saja yang sudah saya lakukan? Dan tentu saja saya sudah melakukan penghematan energi, dan yang sudah saya lakukan itu adalah yang pertama, saya menghemat penggunaan listrik, yang dimana ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menghemat listrik seperti mematikan AC, kipas, dan mematikan lampu ketika tidak digunakan seperti saat siang hari. Dan sebagai gantinya kita bisa buka jendela untuk cahaya dan udara masuk dari luar ruangan. Yang kedua itu saya menghemat penggunaan air. Nah, dengan menghemat penggunaan air, kita juga bisa menghemat penggunaan listrik, karena untuk air itu menggunakan mesin yang memerlukan energi listrik. Nah, dalam penghematan air kita bisa seperti saat sikat gigi, itu keran air dimatikan terlebih dahulu dan gunakan air secukupnya. Lalu selain dari menghemat penggunaan listrik dan air, saya juga menghemat penggunaan bahan bakar minyak, karena minyak itu merupakan energi yang tak terbarukan dan membutuhkan waktu ribuan tahun dalam pembentukannya. Oleh karena itu, kita harus menggunakan bahan bakar minyak dengan menghemat. Nah, hal yang dapat kita lakukan itu ada dua. Kalau aku, yang pertama itu gunakan mesin yang menggunakan bahan bakar minyak itu seperlunya. Nah, jadi kalau emang ada opsi lain, kita bisa pakai opsi lain. Kayak kalau emang bisa pakai tenaga sendiri, kita tenaga sendiri. Dan yang kedua itu gunakan kendaraan seperlunya dan gunakan rute yang dekat. Jadi kita itu pakai motor, kayak kalau emang bisa jalan kaki atau bisa pakai sepeda, better kita pakai sepeda, karena tentu saja itu lebih baik untuk kesehatan. Dan juga kalau bisa pilih rute yang dekat saja dibandingkan kita harus muter-muter. Tuh, itu saja dari aku. Oke, di sini kita akan menjelaskan apa saja sih yang masih bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Nah, di sini yang pertama itu menjelaskan yang memiliki alat elektronik dengan fitur hemat energi, contohnya penggunaan lampu LED. Lalu yang kedua, membuka jendela di siang hari untuk menerangi ruangan. Nah, jika matahari sudah menerangi dunia, kita tidak perlu menyalakan lampu rumah karena itu membuang-buang energi. Kita hanya perlu untuk membuka pintu atau jendela. Nah, lalu yang ketiga yaitu mematikan kipas angin dan AC jika tidak ada orang dalam ruangan atau di dalam rumah. Nah, lalu yang keempat yaitu menggunakan kendaraan seperlunya untuk menghemat energi. Nah, jika kita akan berpergian jauh, kita tidak perlu menggunakan alat transportasi. Kita bisa berjalan kaki. Jika bisa kita tempuh dengan berjalan kaki, maka berjalan kaki. Nah, lalu yang kelima yaitu menutup pintu kulkas dengan rapat. Nah, yang keenam yaitu mengikuti dan mencari tahu informasi tentang saran penggunaan alat listrik secara hemat. Nah, di sini jika di rumah kita banyak alat elektronik yang tidak dipakai atau yang tidak kita perlukan, kita matikan saja elektronik itu, karena jika kita biarkan dia hidup, itu sangat membuang energi.
Nah, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut kita dapat berkontribusi dalam menghemat energi dan menjaga lingkungan kita. Energi berkelanjutan yang memenuhi 3 poin energi dilema, yaitu affordable, sustainable, and reliable, yaitu adalah energi surya solar. Kenapa? Karena yang pertama, energi ini memerlukan biaya operasional yang rendah untuk investasi awal. Yang kedua, energi ini mudah ditemukan di berbagai banyak tempat dan memerlukan paparan sinar matahari yang cukup. Dan yang ketiga, energi ini cukup bersih dan berkelanjutan karena tidak menghasilkan emisi karbon.